Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum khatib menyampaikan khutbah, terlebih dahulu khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Marilah kita sama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Berusaha sekuat tenaga agar kita selalu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus berusaha sekuat mungkin untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, kita berada pada minggu terakhir atau Jumat terakhir di bulan Rajab. Ada salah satu peristiwa besar dari sekian banyak hikmah-hikmah yang ada pada bulan Rajab. Salah satu di antaranya adalah Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah riwayat, dalam sebuah kisah, pada tahun ke-10 kenabian, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh kedua orang yang sangat dicintai dan mencintai beliau. Bahkan kecintaannya melebihi segalanya. Beliau adalah pamanda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Thalib. Kemudian istri tercintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Khadijah. Kecintaan paman dan istrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta dirinya kepada dirinya sendiri. Maka ketika peristiwa ini terjadi di tahun yang sama, tahun tersebut disebut oleh para sahabat dan kita, yaitu dengan sebutan Amul Huzni, tahun kesedihannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas ditinggalkannya kedua orang yang sangat dicintai dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar itu, Allah Subhanahu wa taala di tahun tersebut menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menganugerahkan kepada beliau Isra wal Mi'raj kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra menurut bahasa adalah memberangkatkan atau memperjalankan. Maka Isra wal Mi'raj adalah
keberangkatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa yang perjalanannya ditempuh hanya dalam 1/3 malam. Perjalanan ini mustahil bagi mereka orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Peristiwa ini mustahil adanya, atau bahkan ini bisa jadi adalah akal-akalan Muhammad bagi mereka yang tidak mengimani kerasulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena peristiwa ini hanya ditempuh oleh Rasulullah 1/3 malam. Maka ketika sepulangnya Rasulullah daripada perjalanan jauh ini, daripada perjalanan panjang ini, Rasulullah menceritakan pada penduduk Makkah, Rasulullah menceritakan peristiwa ini kepada bangsa Quraisy. Karena Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Miftahul Ghaib, karena Sallallahu Alaihi Wasallam lamma qassasal Isra, tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan perjalanan beliau kepada kaum Quraisy, faminhum, maka ada di antara mereka kadzabu wa kaffaru bihi katsira. Banyak ada di antara mereka kadzabu, yang mengingkari, wa kaffaru, dan tidak percaya akan adanya peristiwa tersebut. Bahkan yang tidak percaya kepada apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jumlahnya tidak sedikit. Tetapi bagi para sahabat yang sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa man amana minhum izdada imana minhum, akan tetapi mereka, orang-orang yang sudah tertanam keimanannya, sudah meyakini akan Allah dan Rasulnya, semakin bertambah dan semakin bertambah keimanannya. Bahkan kalimat yang keluar daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Shaddaqta ya Rasulullah," kami tidak perlu bukti untuk membenarkan apa yang engkau ucapkan, tidak perlu penjelasan daripada apa yang engkau ucapkan ya Rasulullah. Kami sudah percaya 100% bahwa kejadian yang telah engkau alami adalah betul-betul kejadian yang nyata. Peristiwa besar daripada Isra wal Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu banyak hikmah yang terkandung dalam peristiwa tersebut. Tetapi yang tidak kalah penting adalah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Isra wal Mi'raj diperintahkannya atau diturunkannya perintah salat 5 waktu kepada Rasulullah, yang kemudian disyariatkan kepada kita umatnya. Ibadah yang tidak bisa diwakilkan oleh siapapun, ibadah yang tidak bisa digantikan dengan apapun, berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Ibadah sholat, ketika kita mampu berdiri maka silahkan sholatnya berdiri. Ketika tidak mampu berdiri silahkan sholatnya sambil duduk, dan seterusnya. Tidak bisa digantikan oleh apapun dan siapapun. Tetapi berbeda dengan kewajiban zakat, kewajiban puasa, kewajiban haji. Ketika kita mampu untuk berangkat haji, ada bekalnya, akal kita sehat, fisik kita sehat, kemudian ada ongkos untuk berangkat haji, maka haji menjadi wajib untuk kita. Tetapi ketika tidak ada bekal, kita dalam kondisi sakit, maka haji sudah tidak wajib lagi kepada kita. Begitu juga dengan zakat. Apa yang akan kita keluarkan untuk kita zakat? Jangankan untuk zakat, untuk memenuhi kebutuhan diri kita sendiri, kita pun kurang. Maka kewajiban zakat adalah sudah tidak menjadi wajib lagi untuk kita, akan tetapi kita menjadi mustahik zakat. Begitupun kewajiban-kewajiban lainnya selain kewajiban sholat. Begitu agungnya sholat. Bahkan dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan, man mata wa alaihi sholatu fardin, barang siapa orang yang meninggal kemudian meninggalkan hutang atau dia pernah tidak sholat fardu, lam tuqda wa lam tufid anhu, lam tuqda wa lam tufda anhu, orang tersebut tidak wajib mengqadha dan tidak wajib membayar fidyah. Ketika kita tidak mampu berpuasa,
dengan alasan sakit, dengan alasan musafir. Ketika sudah berlalu bulan Ramadan, maka kita punya kewajiban untuk membayar puasa tersebut. Atau bahkan ketika kita sudah pulang ke rahmatullah, kita meninggal, utang puasa boleh dibayar dengan fidyah. Berbeda dengan sholat. Ketika kita sudah pulang ke rahmatullah, kita sudah meninggal, kita punya utang puasa, lam tuqda wa lam tufda anhu. Tidak ada kewajiban untuk mengqadha dan tidak ada kewajiban untuk membayar fidyah. Karena sholat tidak bisa digantikan dengan apapun. Perintah sholat berbeda dengan perintah-perintah yang lainnya. Perintah sholat disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau perintah kewajiban yang lain diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Maka ketika sholat sudah menjadi kebiasaan kita, sholat sudah menjadi kebutuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan diri kita dari perkara-perkara yang buruk. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Ketika kita sudah istiqamah salat atau bahkan istiqamah salat jamaah dan terus masih melakukan kemaksiatan, janganlah sekali-kali kita merasa bahwa salat kita tidak ada efek positif kepada diri kita. Kita kembalikan kepada diri kita, sudahkah berkualitas salat yang kita lakukan? Sejauh mana kita mempelajari tentang bab sholat? Maka dari itu, ketika sholat kita bagus, semua amaliyah yang kita lakukan, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah, maka akan tercatat bagus. Karena di yaumil qiyamah nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama kali akan menghisab kepada seluruh hambanya adalah awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghisab semua amal perbuatan yang dilakukan oleh hamba-hambanya, tetapi yang paling pertama ditanyakan oleh Allah adalah as-shalah. Maka dari itu, meskipun di sana sini banyak perdebatan, peringatan Isra Mi'raj, ada yang mengatakan bahwa ini tidak dilakukan oleh Rasulullah, atau bahkan para sahabat pun tidak ada yang memperingati peringatan Isra Mi'raj. Tetapi bagi kita atau saat teman-teman kita, saudara kita yang melakukan peringatan Isra Mi'raj, kita ambil sisi positifnya, bahwa di satu sisi kita memberikan pelajaran kepada generasi muda kita bahwa ada peristiwa penting di dalam bulan Rajab. Kita pun ketika memperingati peringatan Isra Mi'raj, para pendakwah, para asatidzah memperingatkan kepada kita betapa pentingnya kita melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, atau betapa besar dosanya ketika kita meninggalkan sholat 5 waktu, atau bahkan na'udzubillah, kita sudah tidak menganggap lagi sholat itu wajib. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ketika ada orang-orang yang sudah tidak menganggap bahwa sholat 5 waktu itu adalah tidak wajib, maka orang tersebut sudah tergolong dalam golongan orang-orang yang murtad. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah kuatkan iman Islam kita, agar Allah berikan kita hidayah dan taufiknya. Allah berikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah, di antaranya ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah panjangkan umur kita. Allah berikan keberkahan kepada kita dalam bulan Rajab. Allah berikan keberkahan kepada kita dalam bulan Sya'ban. Kemudian Allah sampaikan umur kita untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Allah mampukan lisan kita untuk berzikir kepada Allah. Allah mampukan lisan kita untuk membaca Al-Quran. Allah mampukan kita untuk menampilkan ibadah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara
فيا أيها الحاضرون أوصيكم إياي بنفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ويهديكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.